memang ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Di kampus dan di masyarakat sipil itu lazim tuh ya. Kan Bung Usman juga bisa cerita nih. Lazimnya kalau mau ada undang-undang nih, tapi undang-undangnya terkaitan sama demokratisasi lah. Sama penyiaran nih kan kaitannya sama media massa, watchdog government kan. Itu lazimnya kalau dulu itu temen kita kami nih dari apakah di kampus kan saya walaupun sudah nggak di UI tapi saya tetap dosen di UPH di Pasca ya. Kemudian di gerakan-gerakan sipil itu biasa udah ada disebarin tuh draftnya. Ini tolong dipelajari, tolong dikomentari gitu ya. Nah saya nggak tahu mungkin Bung Usman atau mungkin yang lain ya di berbagai kelompok lain pernah dapat. Kalau kami tuh nggak dapat. Tapi dari 2004 sampai berikutnya itu berulang kali loh ada upaya untuk merevisi undang-undang tersebut dan hampir selalu kampus tuh dilibatkan. Masyarakat sipil dilibatkan. LSM dilibatkan. Saya nggak tahu kenapa sekarang yang kali ini kok bisa sediam-diam ini kalau sampai televisi dilarang untuk melakukan jurnalisme investigatif itu celaka kita semua. Kita itu akan tidak memperoleh akses untuk informasi-informasi yang terutama menyangkut mereka yang berkuasa lah, paling tidak begitu kan. Nah kok sampai ada pasal itu di dalam sebuah RUU yang dilahirkan oleh sebuah DPR yang mestinya sih DPR yang paling tidak pro demokrasi lah. Itu kayak kok bisa lewat ya pasal itu. Kan itu harusnya ada perdebatan dulu gitu ya. Nggak usah ngundang kami lah, bahkan kalaupun nggak ngundang kami, mestinya para anggota DPR baca. Tapi kan baru draft. Apa? Baru draft, belum jadi undang-undang. Iya, tapi kan ini draftnya pada Maret 2024. Mereka akan berakhir pada Oktober 2024. Ya, ini kan tinggal berapa? 4-5 bulan Bang. Ya, saya khawatirnya ini memang sedang berusaha dikejar agar jangan terlalu panjang rewel nih masyarakat, tiba-tiba dia akan meluncur dan lolos. Jadi saya senang sekali bahwa Bang Karni bersedia memberikan peluang bagi teman-teman kami dan teman-teman untuk mendiskusikan ini agar sampai ke pertama-tama DPR dan DPR-nya nggak datang gitu loh Bang. Iya. Udah disediakan waktunya untuk menjelaskan. Ini kan kesempatan yang sangat baik nih. DPR datang ke sini atau Kominfo datang ke sini dan berusaha menjelaskan kepada publik kenapa dilarang investigatif journalism. Kenapa sampai dilarang? Siapa yang takut sih sebenarnya? Titipan siapa pertanyaannya Bang tadi kan penting tuh. Siapa sih bohirnya di belakang ini semua? Itu yang harus dicari memang. Tapi buat saya sih memang ini adalah salah satu kan undang-undang penyiaran kemudian dikoreksi di undang-undang cipta kerja. Sekarang berusaha dituntaskan lah. Terus terang para penonton dan saya minta maaf buat teman-teman DPR, teman-teman yang lain yang barangkali terlibat, ini buruk sekali ya. Kalau sampai ada sebuah pasal yang jelas-jelas mengatakan dilarang, katanya dilarang kan Bang tadi ya? Iya. Ada kata dilarang ya melakukan investigatif journalism. Ya tidak hanya itu, ada psikotropika. Saya bisa nambahin nih Bang, yang buat penonton juga harus paham nih, ini yang menyangkut saya nih. Salah satu pasalnya bunyinya begini. Ini buat para penonton. Model iklan itu dilarang yang homo, lesbian. Ini kita bisa, Anda boleh aja bilang bahwa itu emang harusnya dilarang. Tapi bagaimana Anda melarangnya itu saya nggak ngerti. Modelnya dicek dulu apa? Anda homo nggak gitu ya? Anda lesbian nggak? Kalau Anda homo, cara ngecek homonya juga gimana, cara ngecek lesbiannya gimana. Tapi bahwa ada sebuah pasal yang mengatakan model iklan dilarang homo, itu sih unbelievable stupid menurut saya. Di bagian lain tidak boleh ada pemberitaan terkait tentang homoseksualitas. Masa nggak boleh sih memberitakan tentang homoseksualitas? Juga nggak boleh menyangkut tadi lesbian, juga menyangkut kepentingan pemilik media misalnya. Itu ada larangannya juga. Jadi saya terus terang saya geleng-geleng kepala ngeliat ini. Ini gimana sih cara bikinnya? Dan kalau forum ini nggak buru-buru menyatakan, tolonglah disampaikan kepada teman-teman abang gitu ya di partai, ini tolonglah di stop.
Pan pasti ada juga orang-orang dari partai abang yang ikut nih. Kasih tahu lah, jangan bikin malu kita semua. Saya duga ya, saya mungkin salah. Ini ada kaitannya dengan undang-undang ini berusaha menggolkan upaya agar KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu nantinya punya kewenangan bukan hanya mengatur stasiun-stasiun televisi, tapi juga misalnya over the top, ya, pay TV, ya, seperti yang pasti terkenal Netflix atau Disney Channel dan seterusnya. KPI atau undang-undang ini akan menjadikan KPI sebagai badan regulator terhadap over the top semacam itu, dan juga pada YouTube bahkan, ya, karena nanti akan diatur bukan cuma televisi terestrial atau satelit atau kabel, tapi termasuk di dalamnya adalah televisi-televisi yang kalau dibaca definisinya penyiaran yang di dalamnya termasuk adalah channel-channel atau televisi-televisi berbayar tersebut. Saya duga ini yang ingin digolkan. Sayangnya mungkin bocor, dan sayangnya ada acara seperti acaranya Bang Karni yang malah membahas itu, bukan membahas yang lain. Jadi terima kasih Bang. Dan salahnya apa Bang? Kenapa nggak boleh? Misalnya saya sebuah media nih, ya, saya memang punya kemampuan investigatif yang lebih keren dari media-media lainnya. Saya keluarin uang, wartawan-wartawan saya turun dan Ke lapangan, menghadapi risiko ya Bang ya. risiko ada yang mati juga. Dan ada yang mati. Di Rusia banyak yang mati, di Arab juga. Bahkan di Italia. Ya, dan sukses melahirkan sebuah karya jurnalistik yang hanya bisa disaksikan di stasiun televisi saya. Loh kok saya jadi salah?